Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri. Baru diperbaiki bulan lalu, tapi sudah rusak lagi. Itulah kan, padahal dananya besar. Curiga sih ada yang nggak beres. Pak Ekal, saya dengar Bapak ikut mengurus tentang administrasi renovasi kampus ini ya? Tapi ada hal yang nggak sesuai prosedur yang seharusnya. Kalau begitu, tolong kami Pak, cegah korupsi di kampus ini. Ini demi kampus kita. Hai Ca. Halo Le. Inovasi di kampus kita ini janggal bro, dananya besar, tapi tengok aja hasilnya jelek. Kalau kayak gitu Nan, kita harus bertindak Nan sebelum anggaran itu cair. Peringatan itu penting. Tapi kita butuh bukti. Aku punya satu dosen yang dia tuh tahu semua informasi. Oke, kita kumpulkan semua bukti. Oke, kita berangkat sekarang. Harus memberikan contoh untuk kesejahteraan bangsa. Kalian benar. Saya akan bantu. Ada markup dalam laporan proyek taman kita ini. Sebaiknya mohon terdatangani laporan yang ada di HP ini. Tunggu Bu, kami sudah cek semua laporan. Harga yang ada di dalam laporan itu tidak sesuai dengan harga yang ada di pasaran. Kalian ini mahasiswa, tidak tahu teknis proyek. Kami ini punya bukti foto asli Bu. Lihat Bu, lihat. Fasilitas ini milik semua mahasiswa, bukan untuk memperkaya pribadi. Saya jelas menolak laporan fiktif ini. Ini jelas penyimpangan.
Korupsi dengan memulai dari hal kecil seperti ini tidak boleh dilanjutkan. Karena apa? Pencegahan di hari ini menentukan kesejahteraan kita di hari esok. Emang aku salah apa ya, Kak? Atau kita punya masalah? Atau kita pernah saling kenal? Ya udah, aku minta maaf. Akhirnya masalahnya dapat dicegah sebelum berkembang. Benar tuh, kampus adalah tempat kita berintegritas. Ya kita sebagai mahasiswa memang harus menjadi contoh sih. Ya, kalau lembaga seperti kampus sudah bisa bersih dari yang namanya korupsi, pasti bangsa yang kita cintai ini juga bisa maju lebih. Benar, sekecil apapun kesejahteraan, itu dimulai dari kejujuran, sekecil apapun langkahnya. Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi. Bah. Kalian benar. Karena, aduh mati, Pangan. Lakukan tindakan aja, contohnya belum anggaran itu cair, peringatan itu. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.